Assalamualaikum sobat, perkenalkan nama aku Cornelia Habibah. Hari ini kita akan membahas tentang fonologi yang bertemakan dengan bunyi rangkap dan juga bunyi tunggal. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sebelum kita membahas mengenai bunyi rangkap dan juga bunyi tunggal, apakah saudara tahu mengenai apa itu fonologi? Fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu fon artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang sistem bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi-bunyi itu diproduksi, diklasifikasikan, dan digunakan dalam bahasa. Fonologi fokus pada aspek fungsional bunyi, yaitu bagaimana bunyi membedakan makna dalam bahasa. Jadi, intinya, fonologi itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang sistem bunyi bahasa. Dalam bunyi rangkap dan juga bunyi tunggal terdapat proses dalam bunyi bahasa. Proses komunikasi manusia melalui bahasa dapat terjadi baik melalui menulis maupun berbicara. Saat komunikasi tertulis tidak melibatkan alat ucap secara langsung, informasi dan pesan dapat disampaikan melalui tulisan atau teks. Namun, ketika komunikasi terjadi melalui berbicara, peran alat ucap sangat penting. Bahasa yang digunakan dalam berbicara merupakan hasil dari interaksi dari berbagai organ dan bagian dalam mulut dan tenggorokan manusia ini mencakup pita suara, lidah, bibir, gigi, dan tempat-tempat lain yang udaranya dari paru-paru melalui saluran-saluran yang bergetar dan membentuk bunyi. Dalam proses menghasilkan bunyi bahasa, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi alat ucap menghasilkan bunyi. Ini termasuk faktor-faktor seperti aksen, intonasi, tempo, dan berbagai varian bahasa lainnya. Jika kita mengetahui proses terjadinya bunyi bahasa, kita langsung kepada materi yaitu bunyi tunggal dan juga bunyi rangkap. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap dibedakan berdasarkan cara keduanya terbentuk dalam suku kata. Bunyi tunggal merupakan bunyi yang muncul secara mandiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap terdiri dari dua atau lebih bunyi yang menyatu dalam satu suku kata. Bunyi rangkap terdiri dari diftong dan kluster. Semua vokal dan konsonan termasuk ke dalam kategori bunyi tunggal, dan bunyi tunggal vokal dikenal juga dengan istilah monoftong. Di sini ada tabel yang merincikan huruf diftong pada posisi awal, posisi tengah, dan juga posisi akhir. Huruf diftong AI, posisi awal itu tidak ada, lalu posisi tengah ada Bali, Rung, lalu posisi akhir ada Pandai. AU, posisi awalnya autodidak, posisi tengahnya Taufik, dan posisi akhirnya harimau. EI yaitu Enggendom di posisi awal, posisi tengahnya geyser, lalu posisi akhirnya survei. OI tidak ada dalam posisi awal, namun di posisi tengah boykot dan posisi akhir amboy. Selanjutnya kepada pembahasan materi mengenai kluster atau gugus. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyinya itu seperti PR pada kata praktik adalah gugus konsonan, demikian pula dengan PL pada plastik dan TR pada sastra, lalu STR pada struktur. Tidak semua deretan konsonan itu selalu membentuk gugus konsonan. Dalam bahasa, cukup banyak kata yang memiliki dua konsonan yang berdampingan. Tapi, belum tentu deretan itu merupakan gugus konsonan. Contoh dari deretan dua konsonan yang bukan gugus konsonan adalah PT pada cipta, KS pada aksi, dan RG pada hari. Kita masuk kepada klasifikasi bunyi rangkap. Bunyi rangkap terjadi ketika dua konsonan tertentu bertemu dalam satu suku kata atau kata. Kedua konsonan ini diucapkan secara berurutan dalam satu suku kata. Contoh bunyi rangkap dalam kata tangan, di sini T dan G bertemu dalam satu suku kata dan tidak ada bunyi vokal yang memisahkan keduanya. Bunyi rangkap adalah salah satu cara untuk menghasilkan variasi dalam suku kata dan kata-kata dan bunyi tunggal. Nah, kita sekarang masuk kepada pembahasan bunyi tunggal. Bunyi tunggal adalah bunyi yang mewakili satu konsonan yang diucapkan dalam satu suku kata atau kata. Tidak ada konsonan tambahan yang terlibat dalam pengucapan. Contoh bunyi tunggal dalam kata rumah, di sini R, U, M, A, H memiliki bunyi tunggal yang diucapkan dalam satu suku kata yang terdiri dari satu konsonan dalam satu vokal. Bunyi tunggal adalah bunyi konsonan yang umum dalam bahasa, terdapat dalam kata-kata dalam sehari-hari. Lalu, perbedaan dari bunyi rangkap dan juga bunyi tunggal itu ada dua.
Masuk pada perbedaan bunyi rangkap dan juga bunyi tunggal. Perbedaan utama pada bunyi rangkap dan juga bunyi tunggal terdapat pada konfigurasi suaranya, di mana bunyi-bunyi rangkap terjadi ketika dua konsonan atau dua vokal bertemu dalam satu suku kata, sedangkan bunyi tunggal terjadi ketika satu konsonan atau satu vokal yang muncul dalam satu suku kata. Perbedaan bunyi rangkap dan juga bunyi tunggal menciptakan variasi dan kekayaan dalam suara dan struktur kata-kata dalam sebuah bahasa. Perbedaan ini membantu dalam pengucapan analisis fonologi. Kita masuk pada fungsi bunyi rangkap dan juga fungsi bunyi tunggal. Fungsi dan peran bunyi rangkap itu sendiri ialah memberikan karakteristik khusus dalam kata-kata dan dapat mempengaruhi pengucapan dan artikulasi. Sedangkan fungsi bunyi dari tunggal adalah membentuk struktur kata dan kata-kata yang memainkan peran penting dalam fonologi suatu bahasa. Sekarang sudah berada di penghujung materi, yaitu kesimpulan. Bunyi rangkap terjadi ketika dua konsonan atau dua vokal bertemu dalam satu suku kata, sedangkan bunyi tunggal terjadi ketika hanya satu konsonan atau satu vokal yang muncul dalam satu suku kata. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata bola. Kata bola ini memiliki bunyi tunggal yang hanya terdapat pada satu konsonan atau satu vokal dalam satu suku kata. Video ini pentingnya memahami bunyi-bunyi bahasa dalam pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat.